warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa rizawi masyayikhina wa nabiyyina wa sallallahu Abdul Muhyi Asy'ari Abu Hayyan Ibrahim Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, monggo ada yang mau membaca, mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal walidata yulhadu minha al-mabda'u al-husna Al-hissi. Al-mabda' al-hissi apa? Al-hissi. Al-mabda'u al-hissi fa ya'shiku lidzalika. Wa min sajaya nafsi al-fadilati wa min 'adatil fitratin nafsiyati wa sunnatil khurati ayyakuna al-mabda'u mahfuzan fiha wa 'indaha wa hadha kulluhu bi syu'uri bil mabda'i alladhi huwa al-awwalu bil itlaqi ma'a ahwalin tatanasaru wa tatashabahu fi khilali hadhihi al-fikrati tata'allalu biha an-nafsu ta'allulan wa an-nasan muqarraban wa dafi'an lil waqti mujiban. Oke. Karena sesungguhnya ibu ya atau orang ibu itu dipandang orang tua 277 karena sesungguhnya orang tua itu dipandang darinya sebagai tempat pertama secara empiris ya. Fayashiku maka anak itu akan merindukan kepada hal-hal tersebut. Wamin saja yang nafsi, dan dari ketenangan jiwa al-fadilati yang mulia yang utama. Wamin adatil fitrati, dan dari adat fitrah an-naqiyati yang bersih. Watinatil khurati, dan kealamian atau tanah al-khurti yang membebaskan. Oke. Ayakuna wa min itu jadi ayakuna utawi ento ono al-mabda'u tempat yang pertama malhudon itu dipandang fiha itu di dalam al-walidah wa indaha, dan di sisi walidah. Wa hadza kulluhu li syu'uri bil mabda'il ladzi. Hal ini seluruhnya itu merupakan perasaan atau perasaan bil mabda'i dengan tempat yang pertama alladzi huwa al-awwal, yang mana tempat tersebut adalah yang pertama bil itlaqi secara mutlak ma'ahwalin disertai keadaan-keadaan tatanasoru yang saling melengkapi wa tatasyabuh, dan yang saling menyerupai fi khilali hadil fikrati di dalam sela-sela pemikiran ini. Tata'allalu menjadi sebuah alasan biha dengan ahwal an-nafsu jiwa ta'allulan berupa argumen wa anasan yang ramah muqarraban secara suka duka wadafi'an, dan tolak menolak Wadafi'an dan menolak menerima. menerima. Jadi kalau dafi'an li itu menerima, kalau dafi'an ala atau an itu menolak ya. Wadafi'an dan menerima di waktu pada waktu mujiban secara terbuka. Oke, jadi ini paragraf yang menjelaskan tentang mengapa jiwa itu selalu berinteraksi, berrelasi, berdialog dengan walidah gitu.
Jadi kenapa jiwa itu selalu respon terhadap walidah, orang tua, apakah ibu ataukah ayah ya, walidah di sini. Nah, karena kemarin kan kita sudah menjelaskan tentang 4 hal yang berkaitan dengan jiwa itu tidak bisa bohong kalau dia itu selalu menempatkan orang tua sebagai cantolannya. Nah itu. Nah karena alasannya karena orang tua itu mengiringi kelahiran jiwa itu sendiri gitu loh. Jadi jiwa itu lahir dari orang tua. Coba bayangkan, ya ketika dia lahir, dia membentuk jiwanya di situ orang tua. Nah gitu. Jadi makanya kemudian dia mabda'ul hissi. Maka faya asyuq, maka kemudian merindukan, sangat merindukan. Dan dari proses penjadian jiwa itu yang luhur, proses fitri yang suci itu ia bersama orang tua itu dibentuk. Makanya kemudian tetapi di sini Imam Abu Hayyan ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak murni orang tua di satu sisi dan jiwa di sisi yang lain. Tidak murni. Tetapi ada hal-hal yang lain yang saling mengisi gitu. Wa hadza kulluhu lisyu'uri bil mabda'il ladzi huwa al-awwatu bil mabda'. Dan hal ini dan keseluruhannya dengan dimensi-dimensi yang berkait dengan prinsip awal tadi secara mutlak, maka ahwalin itu juga bersama keadaan-keadaan tata nasar yang membentuk, yang watata syabah dan menyerupai. Jadi bagaimana wujud konkret dari persekutuan antara jiwa dengan orang tua ya tergantung pada konteksnya. Itu. Jangan dikira kalau anak orang barat itu 18 tahun sudah pisah dengan keluarga dan sudah melupakan orang tua, itu kemudian dia tidak ingat, tidak rindu kepada orang tua. Oh, dia tetap rindu aja. Cuman perasaan kultur yang menjadikan dia harus berhati-hati untuk nelpon orang tua. Karena dia sudah besar kan. Orang 18 tahun di barat sudah malu loh nelpon orang tua itu. Iya, apalagi minta uang itu kan. Jadi itu kultur persoalannya. Jadi dia harus kuat menghadapi hidup ketika dia sudah besar. Dan itu terjadi di barat. Jadi ma'a ahwalin tatasyabah, tatanasor dan seterusnya. Tu'allilu bihan nafs, tu'allilu mu'annasan mutariban. Dan itu terbentuk, jiwa itu terbentuk dengan elat-elat yang terbentuk sebab akibat yang bersifat kultural tadi. Yang kultural itu dari mana? Tata nasar watana sabu watata syabahu, begitu ya. Itu penjelasan dari alinea ini. Oke, berikutnya. Jadi, jiwa ini kalau dalam psikologi berarti kan jiwa itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternalnya. Ya, itu yang jadi kemarin. Kultur tadi ya Pak, itu yang disampaikan contohnya adalah faktor eksternal. Ya. Nah, dipengaruhi oleh faktor internal ya tadi orang tua yang mengiringi sebagai genetiknya. Tapi itu bukan seperti itu. Ini masalahnya tentang relasi antara orang tua dan jiwa itu. Bentuk relasi hubungan antara orang tua dan jiwa itu. Dan poin kajiannya bukan orang tua, tetapi bagaimana jiwa itu terkonstruk, jiwa itu bisa hidup, jiwa itu berdialog dengan sesuatu yang memang dekat dengannya. Dan salah satu unsur yang paling dekat dengan jiwa, yang jiwa itu berdialog, itu adalah orang tua. Cuman bagaimana struktur dialognya ini tergantung pada kulturnya. Nah, itu yang dimaksud. Itu ya. Jadi ini konsepnya bukan konsep tadi itu bukan konsep orang tua tapi jiwa. Oke. Berikutnya
Qila lahu falima lam takun al manzilatu dunal ummi. Kemudian ditanyakan kepadanya, maka mengapa tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, lebih tinggi dari ibu. Faqala, kemudian Abu Sulaiman menjawabnya, al ummu sya'nuha fil hissi al-'alumu wa tadbiruha fil mubasyarati adharu wa syafaqatuha bihasbi dha'fi quwwatiha aktsaru. Kemudian Abu Sulaiman menjawab, ibu dengan keadaannya di dalam empirikal a'lamu itu lebih besar, lebih agung. Wa tadbiruha, dan kepengurusannya fil mubasyarati, dalam kemanusiaan, secara langsung, secara kemanusiaan, secara langsung iya. adharu itu lebih tampak, lebih jelas. Masyafaqatuha, dan kasih sayangnya dengan mempertimbangkan lemah dan kuatnya ibu, aksaru itu lebih banyak. Sedang wal abu wal al-fa'il al-hissi ayun, sedangkan bapak juga merupakan pekerja atau al-fa'il al-hissi yang empirikal, walakin la mubasyarata lahu mutasilatun, akan tetapi tidak secara langsung baginya yang terhubung. Wala wilayata lahu mutamadiyatun, dan tidak secara kekuasaan lahu baginya mutamadiyatun, yang lama terus menerus maksudnya. Wa innama huwa awalun faqat, dan bahwasanya ya bapak itu ya awal-awal saja, yang pertama saja. Sedangkan wal ummu hamilatun wa li'atun wa fatimatun wa murdi'atun wa hadinatun wa murabbiyatun. Sedangkan ibu itu adalah orang yang mengandungnya, yang meletakkannya atau menyusui, mengandung. Wadi'ah itu menyapi ya? Iya, menyapi itu. Wa fatimatun wa murdi'atun, dan yang menyusui sama maknanya. Wa hadinatun, dan yang mengasuhnya. Wa murabbiyatun, dan serta yang mendidiknya. Fal kalafatu, maka kasih sayangnya, alaiha, atas ibu, aglatu itu lebih berat atau lebih besar. Wahissuha, dan empirikalnya ibu dilwaladi bagi anak, alifun itu orang yang lebih mengasihi, wahwa halis sungguhnya anak, biha, dengan ibu, asyurutu itu lebih mencintai atau lebih menyentuh hati. Jadi tadi itu mana ya? Ya, yang pertama tadi falima lam takun al manzilatu dunal ummi. Kenapa tidak ada tempat di bawah ibu itu, maksudnya ya sebenarnya sudah paham sih, cuman tadi penjelasannya itu falima lam takun al manzilatu dunal ummi. Kenapa tidak ada tempat yang selain ibu, atau apa ya? Ya kenapa ibu itu paling tinggi lah gitu ya. Gitu. Tadi sudah dijawab juga, sudah oke, bahwa ibu itu posisinya sangat agung. Ya. Dan relasinya itu sangat jelas, dan ya kerinduannya, lemah kecilnya itu sangat banyak. Sedangkan posisi ayah itu lebih kepada pengatur, ya. Nah, tetapi meskipun dia pengatur, hubungannya tidak langsung. Jadi walakin lahu mutasilatun la mubasyaratun atau la mubasyaratan.
Jadi hubungannya tidak langsung. La mubasyarata lahu muttasilatun, itu dibalik. Lahu muttasilatun la mubasyarah. Hubungan yang tidak langsung. Kaitan yang tidak langsung. Lahu mutamadiyatun wala wilayatun. Ayah itu mutamadiyatun, yang panjang, yang ya ada kekuasaan di situ, tetapi tidak ada tempatnya. Gitu. Bapak itu menguasai, tetapi tidak ada wilayah, karena wilayahnya hampir semuanya dikuasai oleh ibu. Begitu. Wa innama huwa awwalun faqat, dan seterusnya ya. Oke, saya kira semuanya sudah oke. Oke, ada lagi yang mau baca? Sumakola, kemudian sumakola wa amma takhayyalul mauti fali anna nafsa talhadul ma'adi Ma'ada. talhadul ma'ada wa tanazza'u ilaihi wa tataqallabu nahwahu li'anna al-ma'ada huwa al-muhitu alladhi minhu bada'a wa ilaihi yajibu an yakuna al-muntaha wal isti'jama al-halu Wal isti'jamil hali Fisani ma fata'a qalbuhu fil fikri fihi fayatarihi as-sahru asyadidu wal fikratu al-ghalibatu nufuran minasyiqai wa tahassuran watahasuran ala ma yakadu yuqarribu minal khair wala sabilu lin nafsi wala sabila lin nafsi ila hadhihi al-aqibati illa bitakhaliyatil badani alladhi huwa as-suru al-mani'u bainahu wa baina al-khalasi min asari hadzal alami wa tadbirihi bi hadhil istiqsati. Oke, sudah dulu. Oke. Qala, kemudian berkata Abu Sulaiman, wa amma takhayyulul mauti dan adapun mengimajinasikan kematian, fali anna nafsa maka karena sungguhnya jiwa talhadul ma'ada menyempitkan atau menoleh pada tempat kembali. Talhadu akan menemui al-ma'ada tempat kembali. Wa tanazza'a dan bergegas ilaihi kepada al-ma'ad. Wa tataqallaba dan membolak-balikkan nahwahu yang ke arahnya. Iya. Ke arah al-ma'ad. Iya. Li'anna al-ma'ad karena sesungguhnya ma'ad tempat kembali huwa al-muhitu yakni lingkungan alladhi yang minhu bada'a yang darinya apa an-nafsu itu bada'a memulai wa ilaihi dan kepada al-ma'ad kembali pada wa ilahi dan kepada al-ma'ad wajib ayakuna adanya an-nafsu itu al-muntaha akhir ujung.
walisti'jama, dan karena ketidakjelasan al-hal lah keadaan fisani yang kedua, ma fata'ah, maka tidak henti-hentinya qalbuhu, hatinya, fil fikri fihi, di dalam memikirkan di dalamnya al-ma'ad. Faya'tarihi, maka menimpa hu ma'ad, faya'tarihi, maka menimpa kepada ma'ad kepada ma'ad as-sahrus syadid, syadidu, keterjagaan yang sangat, wal fikratu al ghalibatu, dan pemikiran yang mengalahkan, nufuran minas saqai, nufuran minasyaqai, lari dari kecemasan, lari dari kecemasan, watahasuron, dan letih ala mayakadu, pada sesuatu yang hampir, yuqaribu minal khairi, yang dekat dari kebaikan. Oke ya, sampai di sini dulu nanti saya. Jadi kemarin kita kan berbicara bahwa hadisun nafas, jadi jiwa itu hidup, ternyata jiwa itu aktif, gitu. Jiwa itu responsif, jiwa itu belajar, jiwa itu peka, nah gitu kan. Nah, peka terhadap apa, respon terhadap apa, terbuka terhadap apa, dialog dengan siapa. Nomor pertama adalah walidah. Argumen-argumen filosofisnya jelas. Kenapa walidah itu begitu dekat dengan hati. Yang kedua, hati itu selalu peka dengan kematian. Jadi, dan itu bukan takut, bukan. Dan kalau takut itu bahasa agama, ya, maaf ya. Kalau takut itu bahasa agama. Agama mengatakan, coba kamu lewat kuburan, itu akan menjadi pengingat bahwa kamu akan mati. Seakan-akan kamunya itu, orangnya itu nggak punya hati gitu loh. Padahal nggak usah dibilangin juga. Yang namanya hati itu responnya kuat sekali dengan kematian. Itu loh. Bukan karena dia orang beragama, tetapi secara intrinsik hati itu akan berrelasi dengan kematian. Apa argumennya? Ya itu tadi, bahwa hati itu ya berikhtiar, berimajinasi tentang kematian tanpa belajar pun. Kenapa? Karena hati itu sebenarnya ya hidup, ya eksis, ya kembali keluar dari apa yang dimaksud dengan ma'ad. Itu ma'ad itu ya keabadian yang ada setelah hidup ini, gitu. Jadi seperti itu dah. Sampai kemudian yang ke bawahnya itu semuanya argumen. Jadi argumen yang menunjukkan bahwa hati itu sangat responsif terhadap kematian. Begitu. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya musonif ini ingin mengatakan bahwa hati itu sesuatu yang dimiliki oleh manusia, yang bisa dikembangkan, bisa hidup, bisa menjadikan energi buat manusia, bisa dijadikan kekuatan potensi bagi manusia, karena dia adalah energi yang sangat aktif, responsif terhadap beberapa hal, termasuk diantaranya dengan kematian itu. Itu intinya begitu. Oke, wala sabila linafsi, dan tidak ada jalan bagi bagi jiwa ila hadhil akibati, pada akibat yang ini, illa bidakhaliyatil badani, kecuali dengan mengimajinasikan badan, alladhi huwas. Kalau yang ini tuh bukan mengimajinasi tapi melepaskan
oh iya takholi Ya, iya ila takhol. bitakholliyatil badani, kecuali dengan melepaskan alladhi huwa suru, Almani. eh, yang mana menjadi tembok, almani'u yang menjadi penghalang, bainahu antara jiwa, wa bainal kholasi dan Antara badan, bainahu antara badan, wa bainal kholasi dan kemurnian. kemurnian. Min asari, dari asari, Min asari hadal alam, dari ya hal-hal yang rahasia dari alam ini, hal-hal yang rahasia dari alam ini, wa tadbirihi dan mengaturnya alam, mengaturnya alam, bihadil istiqsati dengan pemotongan ini, ya, dengan bihadil istiqsati, dengan tujuan-tujuan yang utama dari dengan tujuan-tujuan yang utama. jadi oke. Jadi ya saya kira cuman tadi itu dia juga menjelaskan bahwa responsif jiwa terhadap kematian itu ketika jiwa itu lepas dari dimensi badaniyah yang kadang-kadang memang menjadi penghalang dari dimensi keikhlasan, dimensi spiritual yang memahami substansi alam, dimensi spiritual dari hal-hal yang bersifat utama. Jadi istiqsat itu dari Aqsa, dari Qoso, Masjidil Aqsa itu yang ujung, yang paling utama, yang paling ujung. Jadi oke, jadi saya kira seperti itu. Wahadhihi takholiyatu hiya allati tusamma mautan, wa innama hiya tahawulu min makanin ila makanin, fal farqu mashubun wal khawfu qa'imun wa dhannu mutarajjihun wal amalu baina riyahi awasifi, fa kullama kana isti'jamu al-hala asyaddu kanal amali fakullama kana isti'jamul hali asyaddu kanal amalu min adhafu kanal amalu adhafu wa kullama kana al-amru abyanu kana syauqu ilaihi a'dhamu. ya. Ini ya sudah sampai itu. Wa hadhihi takhallatu, inilah dan inilah pengosongan ya alat yang dinamakan mati. Kematian. Iya. Dan sesungguhnya pemindahan dari kematian satu tempat, itu adalah kematian itu, dan sesungguhnya kematian itu atau takhallah tadi itu takhallah itu pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan perbedaannya itu masrubul, bersahabat atau dekat. Wal khaufu qa'imun, dan ketakutan itu berdiri, sangat jelas. Wa dhannu mutarajjihun, dan prasangka itu sangat unggul. Ya. Jadi Dan itu wal amalu, dan angan-angan baina Riyah. riyahi awasifi, di antara angin topan. Ya. Fakulama kana istiqbal, maka setiap kali adanya ketidakjelasan keadaan, asyaddu kanal amalu adhafu, maka sangat adanya, maka keadaan yang tidak jelas itu menjadi sangat kuat, sedangkan angan-angan itu menjadi sangat lemah. Dan hal-hal persoalan-persoalan itu semakin jelas, sedangkan kerinduan kepadanya itu menjadi agung.
kerinduan kepada kematian itu menjadi agung. Jadi strukturnya kan paragraf ini pertama dia bagaimana jiwa berrelasi dengan kematian. Bagaimana juga jiwa mensyaratkan adanya konteks tertentu ketika dia respon terhadap kematian. Dan yang ketiga, bagaimana Imam Abu Hayyan atau Abu Sulaiman As-Sistani mengkonsepkan tentang kematian. Kan gitu kan? Wa hadhihi hiya allati tusamma mautan. Itu konsep kematian. Hiya tahawwulu min makanin ila makan. Bahwa sesungguhnya kematian itu bukan ketiadaan atau menjadi tiada. Justru kematian itu adalah pindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Yang dalam bahasa sebelumnya sebagai ma'an. Gitu loh. Nah, dan pindahnya satu tempat dan ke tempat yang lain itu jelas sekali. Dekatnya, perbedaannya sangat jelas. Dan kedua tempat ini ketakutan itu menjadi kuat gitu. Ketakutan itu menjadi kuat. Oleh karena jiwa itu respon gitu. Artinya kesadaran tentang ketakutan itu, kenapa takut ya karena ketidaktahuan dan seterusnya. Jadi asumsi-asumsi itu menjadi mutarojih, menjadi dikalahkan gitu. Kemudian angan-angan itu menjadi terombang-ambing, gitu kan? Nah, keadaan yang memaksa dia itu menjadi lebih kuat, gitu. Karena artinya apa? Kematian itu semakin pasti, kan gitu kan? Dan pada saat itulah kekuatan interaksi antara jiwa dengan kematian itu menjadi semakin kuat. Dan pada saat itulah jiwa akan berbicara dengan kematian. Dan jiwa itu respon terhadap kematian. Dan jiwa itu akan menjadi energi dari sebuah kematian. Gitu. Energi ini untuk kita. Kadang-kadang ya maaf saja ya, kita akan kadang-kadang kan selintas itu, saya ingin mengatakan begini karena sudah tua saya. Loh, kan begitu kan? Mudah sekali kan? Selintas saja kan gitu kan. Respon itu kan kadang-kadang kita tidak merasakan itu. Aduh, anak-anak sudah besar ya. Berarti saya sudah tua. Apa? Selintas lagi kan gitu kan? Itu artinya ada dialog, energi, respon antara jiwa dengan kematian. Dan jiwa ini membisiki kita, gitu loh. Maknanya membisiki kita. Jadi ini struktur gagasannya seperti ini. Ya, sama dengan orang tua. Kan gitu kan. Jadi langkah-langkah kebaikan itu kadang-kadang respon kita karena hormat kepada orang tua. Sewaktu-waktu itu terjadi dengan sendirinya. Saya melakukan ini karena orang tua. Dan itu responsif yang tidak usah dipelajari maksudnya. Ini tuh tidak usah didakwahkan atau dikampanyekan gitu loh. Ini tuh seakan-akan jiwamu itu loh sebenarnya sesuatu yang hidup dari bahan bakar berupa kematian. Bahan bakar berupa orang tua. Itu. Jadi kamu ya yang hidup ini ya sadar dong lah gitulah. Tapi dia tidak sampai mengatakan seperti itu kan. Kita dengan membaca cukup kesadaran itu. Saya kira seperti itu. Oke, berikutnya Mas Suma pengen membaca. Nanti besok ya. Siapa? Ibu atau saya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma ma yatalaku bihadisin namusi al-ilahi asyari'i li turukil khairati ila ghayatis sa'adati mana? al-faidati ya. Al-faidati ila
fa innahu aidan innama Yashtaddu yashtaddu dzalika wa yaksuru wa yatadha'afu li anna lin nafsi al-fadilati mabahisun mabahisu kasiratun fi sya'ni min hada apa ini ni'mata ini apa na'tuhu fi sya'ni sya'ni min hada na'tuhu wa sebentar ya. ramaituhu fi sya'ni kondisi gitu ya Pak ya. ya, Misalnya kalau ini kondisi man atau min itu ya. seseorang gitu, pada kondisi seseorang orang gitu. Iya, makanya min atau man. Free kondisi. Oke, segini aja dulu ya. Coba fa'am mama ya ta'alaku. Adapun sesuatu yang berkait dengan bagaimana relasi interaksi jiwa dengan sosok namus al-ilahi. Namus itu sebangsa manusia al-ilahi, tetapi sangat spiritual, sangat ilahiyah, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu kan bagaimana hubungan jiwa dengan sosok Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu menjadi arang untuk menjadikan jiwa itu panas dan berenergi gitu. Jadi sebagaimana tadi kematian. Ini dia menjelaskan tentang bagaimana relasi antara jiwa dengan namus al-ilahi asyari yang membawa syariat liturukil khairatil faidati, bagi jalan-jalan kebaikan yang memberi faidah ila ghayatis sa'adati, kebahagiaan, menuju kebahagiaan. Iya. Ya. Qaidah. Mana? Bukan faidah, qaidah. Oh, qaidah. Yang menuntun ya kalau qaidah ya. Yang menuntun kebahagiaan. Iya, tujuan kebahagiaan. Fa innahu, sesungguhnya an-namus al-ilahi aidon juga yashtaddu dalika, sangat kuat, wa yaksuru wa yatadha'afu. Itu kenapa? Karena ini argumennya kenapa Nabi itu menjadi kuat responnya bagi jiwa. Karena jiwa yang utama, li'anna linnafsil fadilati mabahis katsir fiha. Karena jiwa yang utama itu akan selalu terbuka, respon aktif tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenabian. Itu. Berarti min ya. Iya. Jadi baik itu sifatnya ataupun kamiyatuh atau kimiyatuh, ya substansinya. Gitu. Jadi intinya mengapa jiwa itu begitu reaktif terhadap konsep kenabian. Ingat, ini yang dibahas jiwa loh ya, bukan nabinya. Karena jiwa yang utama itu selalu akan terbuka dengan sendirinya terhadap pembahasan yang relevan dengan kenabian. Contoh, nabi itu membawa kebaikan. Nabi itu membawa sifat-sifat yang jujur, kebahagiaan dan seterusnya. Nabi ini. Lah jiwa yang terbuka tadi itu juga mendorong hal-hal yang sama. Sehingga jiwa dengan kenabian ini sangat klop. Ya, saling melengkapi, saling memberi energi. Gitu. Makanya kan tidak sedikit di mana-mana orang mengatakan begini. Pertama, ketika orang paham tentang kebaikan, apa pentingnya nabi? Gitu. Ketika
orang-orang kebatinan tahu bahwa itu baik, untuk apa agama? Kan begitu. Mereka selalu mengargumenkan pola seperti itu. Padahal sebenarnya kedua entitas ini bukan untuk diperbandingkan ataupun untuk saling mengalahkan. Tetapi keduanya memiliki prinsip-prinsip yang sama dan kedua-duanya berdialog di dalam konteks ini. Gitu loh. Beda dengan kebatin. Kalau kebatinan kan seolah mengabaikan. Kenapa mereka itu mengabaikan? Karena mereka melihat agama nabi itu sebagai institusi yang oleh mereka itu sangat repot, gitu loh. Iya, menghormati ke kiai, sholat ke masjid itu repot. Apalagi yang sholat ke masjid kadang-kadang sambil nyuri sandal, itu kan repot ini bagi orang-orang yang betul-betul berprinsip pada kebaikan. Nah, padahal di dalam konteks kenabian justru prinsip-prinsip kebaikan itulah yang menjadi pendorong dan menjadi pengait antara dimensi kebaikan yang ada di dalam jiwa ini. Gitu. Makanya keliru juga ketika kemudian saya sudah sampaikan malam kemarin, ketika representasi kenabian justru adalah representasi tentang ketakutan. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Nabi itu begini, Nabi itu begini. Sholatnya harus begini, kalau begini tidak sah, Nabi itu begini. Sehingga orang yang mau ingin menjadi sosok kenabian itu justru sangat repot, ngeri sekali. Ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kenapa jenggot Anda dicukur? Kenapa? Waduh, repot sekali. Itu yang menjadikan ketakutan. Itu faktor yang padahal mestinya tidak seperti itu. Iya. Jadi jalan-jalan kebaikan yang utama itu yang menjadikan titik jiwa dan kenabian itu menjadi saling menopang, saling menguatkan, bahkan bercerita, merespon dan seterusnya. Oke, watal kal mabahisu. Jadi tadi li'anna lin nafsil fadilah mabahis katsiro. Fi sya'ni man hadza na'tuhu wa kamiyatuhu. Nah, jadi bagi jiwa yang utama adalah mabahis katsiro. Gitu ya. Watil kal mabahis hiya maslakul khairi al-ma'muli wa maraqis sirril ma'lumi wal majhuli. Dan pembahasan-pembahasan tersebut adalah jalan menuju kebaikan yang diinginkan. Wa maraqis sirril ma'lumi, dan tempat untuk masuk pada rahasia-rahasia yang diketahui dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui. Begitu. Oleh karena itu, fasyaghafu wal fikru wan nadharu innama yatadha'afu fi sya'ni hadha syakhsi liyaqbisa min nurihi. Oleh karena itu, rasa penasaran, pemikiran, penalaran itu bertingkat-tingkat, yatadha'afu, bersusun-susun, fi sya'ni hadza saksi, di dalam keadaan, di dalam ruang seseorang, liyaqbisa, untuk mengambil min nurihi, dari cahayanya an-namus al-ilahi. Gitu. Jadi ya tadi itu makanya relasi tadi itu. Jadi relasi. Wayah tadi, dan mendapatkan petunjuk bi amrihi, dengan perintah-perintahnya an-namus al-ilahi. Wa nahyihi, dan larangan-larangannya namus al-ilahi. Oleh karena itu dalam bahasa syariah kadang-kadang, atau dalam bahasa kiai, hidayah. Loh, hidayah itu susah. Hidayah itu kadang-kadang begini. Kenapa Abu Thalib ya?
yang Iya. iya, kenapa dia tidak mau bersyahadat dan seterusnya. Dia tidak mendapatkan hidayah, nah, kalau gitu kan. Ingat, hidayah itu dalam satu bahasa religius ya seperti ini. Bagaimana dia berkolaborasi antara nafas dan nurin Nabi ini loh, yang membawa at-turuq al-khairat, kan begitu, al-faidah li ghayatis sa'adah. Tapi kan tidak match kan gitu kan. Lah, oleh bahasa fikih itu tidak Islam, bahasa yang lain murtad, bahasa yang lain kafir. Ini sudah statement-statement yang lain ini sebenarnya. Jadi kita membangun dimensi filosofis bagaimana sesungguhnya potensi-potensi kebaikan itu berkolaborasi sebenarnya antara setiap individu, jiwa dengan agama gitu loh. Tanpa harus berkampanye tentang formalisme agama. Karena an-namus al-ilahi di sini itu di situ ya. Itu ya, kenapa? Ya karena di sini kita bicaranya filsafat, substansi. Kalau kita bicaranya fikih ya mau tidak mau institusi kan, sholatnya ya namanya fikih lah. Kita tidak boleh saling negasikan, tapi yang penting saling menghormati kan gitu kan. Bukan berarti kalau seperti ini itu menafikan fikih, bukan. Nih, fikih ya ada pada ruangnya. Tasawuf ya ini bukan tasawuf kan. Ini adalah filsafat. Bagaimana kita memberikan kesadaran potensi relasi positif, interaksi positif antara jiwa dan kenabian dalam bahasa-bahasa fikih. Itu yang seperti tadi saya sudah sampaikan. Ya, saya kira itu. Sedikit lagi wa yadhfaru bi taqiyatin bitaqiyatin nafsi mm-mm. min jihatihi Hatihi. fi qawlihi wa fi'lihi wa yamunnuhu wa yamunnuhu wa barakatihi. ya wa yadhfaru dan ya wa yadhfaru dan menjadi jelas ataupun berhubungan bitanakihin nafas bitanakihi gitu ya, bitanakihi dengan petunjuknya namus al-ilahi opo an nafas jiwa min jihatihi dari arahnya namus al-ilahi biqaulihi dengan qaulnya namus al-ilahi wa fi'lihi wa yamunnuhu manna dan keinginan daripada jiwa wa barakatihi dan keberkahannya. Ini yamunnuhu ini sama dengan ini pakai mudhari ya, yang lainnya pakai masdar. Kalau bimannihi wa bimannihi juga enak sebenarnya, sama maknanya, wa bimannihi dan dengan keinginannya nabi namus wa barokatihi dan keberkahannya namus. Artinya statement ini jelas sekali bahwa jiwa akan selalu sekali lagi respon positif menerima dengan prinsip-prinsip kenabian. Gitu loh. Kenapa? Karena sesama-sama kepada mabahis ila ghayatis sa'adah ila ghayati fi turuqil khairat al-faidah. Di situ sebenarnya. Saya kira ini pelajaran singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.